Saat Perang Pasifik, atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. Pada tanggal 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk kemerdekaan Indonesia. Bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik, tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Widyodiningrat, tokoh pergerakan nasional yang ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI, misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan dengan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik sesuai dengan harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Teruichi Hisaichi. Diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagai besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat, wakil PPKI, terbang ke Dalat, Vietnam pada tanggal 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia atau API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pagi hari 16 Agustus 1945, dalihnya situasi Jakarta genting, Bung. Para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pada akhirnya, memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indes, Jakarta. Tapi, Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah, dalam sebuah ruangan, Soekarno dan Hatta, Ahmad, Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya. Jalan Gangsangan Timur, nomor 56. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi Al-I'laniyah. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan Kunna syu'ubal Indonesia
bihadhihi nu'linuha. Kemerdekaan Indonesia, Istiqlal al-Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Al-ahwalul lati asabat tahwil as-sultaniyah wal akhar. Diselenggarakan dengan cara seksama. Zuwilla bitadqiqin. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Wa fil waqtil mujazil ikhtisar. Jakarta, 17 Agustus 1945. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, alal ismi syu'ubul Indonesia. Soekarno, Hatta.